kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, selamat datang kembali di Sidang Anak-Anak Online. Yuk, sebelum aku mulai cerita, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kakak akan memimpin dan adik-adik bisa belajar untuk mengaminkan. Yuk semua, kita ambil sikap doanya. Kita sama-sama seru nama Tuhan dulu ya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa kembali ke dalam sidang anak-anak online, bisa kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, dapati hati kami, dapati mata dan juga telinga kami, juga dapati fokus diri kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan Tuhan siapkan hati kami agar menjadi hati dengan tanah yang baik. Setiap firman yang ditaburkan kiranya boleh berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Amin. Nah adik-adik, sebelum aku mulai cerita, hari ini aku memulai ceritaku dengan kasih pertanyaan ke adik-adik. Coba nih adik-adik bayangkan, kalau di dalam hidup adik-adik ada seseorang yang berusaha untuk membunuh adik-adik, sehingga hidup adik-adik harus ada di dalam persembunyian. Wah, kira-kira gimana nih perasaan adik-adik terhadap orang tersebut? Coba adik-adik bayangkan. Bagaimana sikapmu? Wah, pasti perasaan kita kesel banget, pasti benci sekali dengan orang itu, dan pasti ada keinginan untuk membalas dendam kepada orang itu adik-adik. Tapi ada seorang tokoh di Alkitab nih adik-adik, dia tidak memilih untuk melakukan hal tersebut. Ada yang tahu siapa tokoh Alkitab ini? Betul, dia bernama Daud adik-adik. Daud memiliki sikap yang murah hati. Nah, kalau gitu aku mau tanya lagi ke adik-adik. Siapa yang di sini tahu apa sih arti dari murah hati? Apakah ada yang tahu dari kalian? Murah hati itu adik-adik berdasarkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya 1, yaitu penyayang dan pengasih. Yang kedua, yaitu suka menolong. Dan yang ketiga adalah baik hati. Nah, kira-kira adik-adik, apakah definisi murah hati di dalam Alkitab ya? Yuk, yang penasaran ikuti cerita kakak hari ini mengenai Raja Saul dan Daud. Nah, adik-adik, ternyata Raja Saul sudah berusaha untuk membunuh Daud sebanyak 8 kali. Oleh sebab itu, Daud terus berada di dalam pelarian. Dan akhirnya Daud sampai di Nob. Nah, di Nob ini adik-adik, Daud meminta roti dan juga senjata kepada seorang imam di Nob yang bernama Ahimelek. Nah, tapi adik-adik, Imam Ahimelek ini tidak tahu kalau ternyata Daud sedang berada dalam pelarian dari kejaran Raja Saul. Imam Ahimelek berpikir, oh mungkin Raja Saul sedang mengutus Daud untuk suatu tugas yang penting. Oleh sebab itulah Imam Ahimelek memberikan kepada Daud roti dan juga pedang yang pernah digunakan oleh Goliat,
yaitu pedangnya Goliat yang pernah dikalahkan oleh Daud adik-adik. Nah, mendengar hal itu, Raja Saul marah sekali. Dan adik-adik tahu apa yang dilakukan Raja Saul? Raja Saul pun membunuh Imam Ahimelek beserta dengan seluruh keluarganya. Bahkan, Raja Saul juga membunuh imam-imam lainnya di Nob. Coba adik-adik tebak, total ada berapa orang, ada berapa imam yang dibunuh ya? Totalnya adik-adik ada 85 imam di Nob yang dibunuh oleh Raja Saul. Dan kemarahan Raja Saul tidak berhenti di situ adik-adik. Raja Saul kemudian membunuh penduduk di Nob, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan kambing, domba, dan juga lembu adik-adik. Wah, sungguh mengerikan ya. Kira-kira kenapa ya Raja Saul bisa melakukan hal seperti itu? Ternyata adik-adik, ini disebabkan iri hati yang menguasai Raja Saul adik-adik. Kalau begitu, apa yang terjadi dengan Daud kemudian ya? Suatu waktu ketika Daud dan orang-orangnya sedang bersembunyi di padang gurun En-Gedi, di dalam gua yang gelap dan juga dalam, tiba-tiba adik-adik ada seseorang yang masuk ke dalam gua tersebut. Kira-kira adik-adik tahu gak siapa yang masuk ke dalam gua tersebut? Betul adik-adik, ternyata yang masuk ke dalam gua tersebut adalah Raja Saul. Pada saat Raja Saul masuk ke dalam gua tersebut, Raja Saul sedang sendirian dan jauh dari prajurit-prajuritnya. Namun, karena gua itu sangat dalam dan juga sangat gelap, Raja Daud tidak dapat melihat apapun yang ada di dalam gua tersebut, adik-adik. Namun, Daud dan juga orang-orangnya bisa dengan jelas melihat Raja Saul dengan yang sedang masuk ke dalam gua tersebut. Nah, adik-adik, seorang teman Daud berbisik kepada Daud. Dia bilang, "Lihatlah Daud, Tuhan telah memberi kamu kesempatan untuk menyerang dan juga membunuh Raja Saul." Namun apa yang dilakukan oleh Daud adik-adik? Daud memotong punca jubah Raja Saul. Dan setelah melakukan itu, hati Daud sangat berdebar-debar. Kemudian Daud juga melarang orang-orangnya untuk menyerang dan juga membunuh Raja Saul adik-adik. Kira-kira kenapa ya? Kok ada kesempatan yang bagus untuk membunuh Raja Saul tapi Daud tidak mau melakukannya? Hal ini dikarenakan adik-adik, Daud itu tahu bahwa Raja Saul adalah orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Wah adik-adik, sikap Daud ini adalah sikap yang sangat terpuji. Bagaimanapun ketika ada orang-orang yang berwenang di atas kita berlaku buruk kepada kita, meskipun kita lari daripadanya, tetapi kita juga harus tetap menghormatinya. Sama seperti Daud nih adik-adik. Nah, kemudian ketika Raja Saul mengetahui apa yang telah diperbuat Daud kepadanya, akhirnya Raja Saul menangis dengan suara yang nyaring. Dia bahkan juga menyesali atas apa yang telah diperbuat olehnya. Lalu ketika sudah jauh, Daud membangunkan pengawal-pengawal terbaik Raja Saul. Lalu disinilah baik dari pihak Raja Saul dan pihak Daud menyadari bahwa sikap Daud adalah sikap yang terpuji adik-adik dan berlawanan dengan Raja Saul. Raja Saul melakukan hal yang jahat ini karena dia iri hati adik-adik dan tidak meminta bantuan kepada Tuhan. Nah, ceritanya sampai sini adik-adik.
Yuk kita sama-sama lipat tangan kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan, Kau jaga kami, mempunyai sikap yang seperti Daud. Kami tidak mau iri hati, dan kami mau terus menghormati orang yang ada di atas kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Untuk hafal ayatnya ada di Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Amin adik-adik. Ceritanya sampai di sini. Sampai bertemu di minggu depan. Dadah.